Tahukah Anda ada saat-saat dalam hidup yang tampak sangat normal, namun tiba-tiba menjadi titik balik yang tidak diharapkan oleh siapapun? Dan kisah hari ini dimulai dari momen seperti itu, suatu sore yang cerah dan berdebu di jantung kota Surabaya yang ramai. Saya ingin Anda membayangkan pemandangan ini. Matahari condong ke arah barat, cahaya oranye hangat menyelimuti setiap bangunan tua. Di jalanan yang dipenuhi kendaraan, suara klakson, mesin, dan hiruk-pikuk orang seakan membanjiri seluruh kota pada jam-jam sibuk. Dalam adegan ricuh itu, seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor melewati kerumunan massa. Namanya Sekar. Tidak ada yang mengenalinya, hanya seorang wanita muda, wajah tenang, mata sedikit lelah. Namun jika Anda perhatian lebih dekat, melalui debu di bajunya, melalui kulitnya yang kecoklatan dan postur tubuhnya yang tegap, Anda akan langsung melihat dia bukanlah orang biasa. Sekar merupakan anggota Batalion Intai Amfibi, pasukan khusus Elite Corps Marinir Indonesia. Namun hari ini, dia tidak mengenakan seragam militer. Tidak ada senjata, tidak ada lencana, tidak ada perintah. Hanya seorang gadis yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, berharap dapat bertemu ibunya lagi setelah berbulan-bulan menjalani pelatihan intensif di Pulau Natuna. Pernahkah Anda mengetahui perasaan itu? Perasaan bahwa hatiku hanya tertuju pada suatu tempat bernama rumah? Sekar juga sama. Ia membayangkan ibunya duduk di depan rumah kayu kecil di Gresik, memanaskan kembali panci soto ayam yang harum, pelukan erat yang sudah lama tidak ia terima. Saat itu hanya ada satu hal di benaknya, aku hampir sampai di rumah. Namun hidup memiliki cara untuk menantang Anda, bahkan di saat-saat paling sederhana sekalipun. Saat Sekar baru saja melewati perempatan kecil di kawasan Tambak Sari, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari depan. "Hei gadis, hentikan mobilnya!" Seorang polisi lalu lintas keluar dari trotoar, menunjuk lurus ke arahnya. Sekar sedikit kaget namun tetap tenang dan menepikan mobilnya ke samping. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, namun dia juga memahami. Dalam situasi seperti ini, hal pertama yang harus dijaga adalah ketenangan. Polisi itu bernama Iqbal, Bribka Iqbal, wajah yang akrab di telinga masyarakat sekitar Pasar Pabean. Dia mendekat, matanya mengamati dari atas ke bawah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada salam, hanya berkata dengan dingin, "Di mana dokumen mobilnya?" Sekar membuka bagasi dan dengan sopan membagikan surat-surat itu. Namun Iqbal jelas tidak memperdulikan legalitas. Matanya mengamati kertas seolah menunggu mencari alasan untuk membalas. Kemudian, seolah-olah dia telah menghafal sebuah naskah, dia berkata, "Apakah kamu tidak melihat tandanya? Jalan ini dilarang untuk sepeda motor pada jam segini." Sekar sedikit mengernyit. Dia telah melewati jalan ini ratusan kali, tidak ada tanda-tanda. Tapi dia tetap berbicara dengan lembut dan tidak protes. "Maaf, saya tidak tahu ada aturan seperti itu. Jika ada tandanya, saya pasti akan menghindarinya." Iqbal tidak mau mendengarkan. Ia menyeringai lalu berkata pelan, cukup keras hingga Sekar dan beberapa orang di dekatnya dapat mendengar. "Ayo lakukan ini. Jika kamu tidak ingin masalah, maka kita bisa menanganinya saat itu juga." Itu dia. Ini bukan lagi tentang aturan. Ini adalah kisah tentang mengetahui apa atau tidak. Dan saya pikir kalau Anda pernah berada di jalanan, mengalami situasi serupa, Anda pasti paham bagaimana perasaan. Sekar saat itu, lelah, kecewa, dan sedikit marah. Dia menjalani perjalanan panjang di laut, dalam latihan yang berat, hanya berharap suatu sore yang damai dapat bertemu ibunya lagi. Namun kini semuanya dicekik oleh oknum berseragam yang menyalahgunakan kekuasaannya. Namun Sekar tidak marah. Dia menjaga matanya tetap stabil dan suaranya stabil. "Saya yakin saya tidak salah. Jika Anda mengatakan saya melanggar aturan, mohon jelaskan aturannya. Saya bersedia bertanggung jawab." Iqbal mulai meninggikan suaranya. Orang yang lewat mulai memperhatikan. Seseorang mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Sekar menyadari bahwa segala sesuatunya lambat laun menjadi tidak terkendali. Namun tahukah Anda, saat itu Sekar bukan sekadar gadis yang berdiri di tengah jalan. Dia adalah perwujudan dari begitu banyak orang di luar sana. Orang jujur yang hanya ingin hidup benar, namun terpaksa memilih antara diam atau menghargai diri sendiri. Dan dia memilih untuk mempertahankan dirinya sendiri. Padahal lawannya adalah seorang polisi. Padahal dia punya hak. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengalami situasi tersebut? Menundukkan kepala dan menyelesaikannya atau membela kebenaran? Sekar memilih yang kedua. Dan pilihan itu, membuat skalanya berubah ke arah yang tak terduga.
Anda tahu perasaan ketika segala sesuatunya mulai meningkat? Jantung berdetak lebih cepat, udara menjadi lebih berat, dan meskipun tidak ada yang mengatakannya, mereka semua merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kisah Sekar juga sama. Setelah Bribka Iqbal menyarankan penyelesaian di tempat, Sekar tetap bergeming. Jangan marah, jangan berisik. Dia hanya berdiri diam, matanya tenang dan penuh tekad. Kalau saya salah, saya siap dihukum sesuai aturan, tegasnya. Tetapi jika saya tidak bisa memberikan alasan yang sah, Anda berhak melindungi diri Anda sendiri. Iqbal mengerutkan bibir dan mencoba berteriak. Namun pada saat itu, seorang lelaki tua dari kios buah di seberang jalan perlahan berjalan mendekat. Baju pucat, sandal, suara pelan tapi jernih. Menurutku tidak ada yang salah dengannya. Apa yang aneh dengan bisnismu? Kerumunan mulai berkumpul. Seseorang mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Ada bisikan. Udara menjadi tegang seperti senar gitar. Tapi tahukah Anda, orang seperti Iqbal tidak mudah mundur. Dia menggeram. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan publik. Pernyataan itu bukannya menenangkan massa, malah membuat mereka semakin heboh. Sekar tahu, ia tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut. Dia merogoh saku mantelnya dan mengeluarkan kartu plastik berwarna merah tua. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengulurkannya di depan Iqbal. Jika kamu benar-benar ingin mengantarku ke stasiun, silakan lihat ini dulu. Iqbal mengambilnya. Wajahnya masih dingin. Namun beberapa detik kemudian, matanya membelalak. Tangan sedikit gemetar. Wajah putih. Kartu itu bukan kartu tanda penduduk. Bukan kartu anggota supermarket. Yang kartu militer khusus memiliki teks tebal. Sersan 2 Sekar Nirmala, anggota Denjaka. Denjaka, Satuan Pasukan Khusus Elit TNI Angkatan Laut. Spesialisasi waktu menanggulangi dan situasi yang paling sulit, paling berbahaya. Dan seorang prajurit dari unit ini, seorang wanita, sangat tenang. Seluruh penonton tampak tercengang. Seorang pemuda berseru, "Denjaka, nggak main-main kan?" Sekar tetap tenang. "Saya cuti, baru pulang dari perbatasan Kalimantan. Kalau melanggar, saya siap ditangani sesuai hukum. Tapi kalau tidak salah, maka Anda juga perlu bertanggung jawab atas kelakuan yang terjadi belakangan ini." Pada saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar dari belakang, setip kata jelas, "Apa yang terjadi di sini?" Seorang pria berpakaian sipil, tinggi, dengan gaya berjalan tegas melangkah keluar. Setiap langkah yang diambilnya seolah membuat kerumunan itu terpisah menjadi 2 baris. Seseorang berbisik, "Itu Wali Kota Hendra, Komandan Lantamal V." Iqbal hampir pingsan. Dia tidak hanya menghina seorang prajurit, tetapi dia juga disaksikan oleh atasannya. Wali Kota Hendra pinafera melirik kartu yang ada di tangan Sekar, lalu mengangguk. "Sersan, kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, Tuan, tapi ada sesuatu yang perlu saya klarifikasi." Dia menoleh ke Iqbal, suaranya lebih dalam. "Jika itu hanya kesalahpahaman, mengapa Anda bersikeras untuk menyelesaikannya saat itu juga?" Pertanyaan itu terdengar di tengah jalan seperti guntur. Semua mata tertuju pada Iqbal. Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sekar tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan kembali ke sepeda motornya, memakai helmnya, lalu menyalakan mesin dan pergi. Di belakang, penonton bertepuk tangan tanpa suara, bukan karena dramanya, tapi karena integritasnya. Belakangan pada hari itu, rekaman video Sekar mengonfrontasi Iqbal tersebar di media sosial. Entah siapa yang pertama kali mempostingnya, namun dalam waktu kurang dari sehari, seluruh netizen dari Jakarta hingga Surabaya mengetahui Bribka Iqbal, orang yang berani menyalahgunakan kekuasaannya bersama prajurit Kopassus Denjaka. Banyak orang meninggalkan komentar sinis. Jika polisi memaksa Anda untuk menemui semua orang dan bersikeras menyelesaikannya saat itu juga, Anda harus mengubah profesi Anda. Menjadi warga negara saja melelahkan, tapi apakah harus menghindari orang yang memakai kaos kuning? Untungnya dia bukan orang biasa, tapi saat kamu bertemu dengan orang yang berpikiran lemah, kamu terpaksa mengakui kesalahanmu. Di dunia industri, Iqbal tidak bisa lepas dari arus bawah. Keesokan paginya, saat tiba di markas satuan polisi, lalu lintas di Sleman. Suasana semakin hening. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, kini lewat begitu saja. Beberapa orang diam. Beberapa orang menggelengkan kepala. Beberapa orang bahkan tidak melihat. Kurang dari 1 jam kemudian, dia dipanggil ke ruangan Kompol Budi, Kepala Departemen Disiplin Internal. Pintunya tertutup, tidak ada satupun salam. Hanya suara dentuman keras yang mengguncang kaca. "Iqbal, kamu pikir kamu ini siapa?"
Kamu mempermalukan seluruh unit. Berapa banyak panggilan telepon yang harus aku terima hanya untuk meminta maaf? Iqbal menundukkan kepalanya. Mata menatap ke bawah ke lantai uben. Keringat mengucur di belakang lehernya. Kompol Budi belum berhenti. Bukan hanya klipnya yang viral, sekarang Propam juga terlibat. Dan kamu persiapkan dirimu untuk menerima keputusan pemindahan itu. Ketika pintu ditutup, Iqbal bukan lagi petugas yang terhormat. Dia secara resmi dikirim ke Departemen Administrasi, meninggalkan jalur patroli, tidak ada siren, tidak ada hot control, tidak ada orang lain yang mendengarkan. Hanya dia, meja tua, setumpuk kertas, dan pesan kasar dari grup chat internal. Petugas policy VIP sekarang menjadi pekerja kantoran. Ingatlah untuk membersihkan meja secara menyeluruh sebelum mencetak tiket, bos. Brief Kak Iqbal, kapan lagi kamu ada di TikTok? Awalnya dia bereaksi, kesal, pukul meja, keluar, tapi kemudian dia lelah. Dia tahu dengan jelas, semakin dia melawan, semakin dalam dia tenggelam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berseragam policy, Iqbal mulai duduk, diam, dan berpikir. Ia teringat wajah Sekar hari itu. Tidak marah, tidak mengancam, hanya tenang dan penuh tekad. Dia ingat mata lelaki tua di pinggir jalan yang berkata, menurutku dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan untuk pertama kalinya, Iqbal berani menanyakan pertanyaan jujur pada dirinya sendiri. Jika aku jadi mereka, apakah aku akan membenci diriku sendiri? Hari itu, hujan turun deras. Kantor administrasi tempat Iqbal bekerja sepi seperti biasanya. Dia sedang menata ulang tumpukan file lama ketika ada ketukan pelan di pintu. Seorang lelaki tua masuk. Sosok kurus, matanya kabur karena usia. Dia membawa seikat kertas kusut, dengan kikuk tidak tahu harus mulai dari mana. Iqbal mengangkat kepalanya, tidak lagi terlihat sombong. Dia berdiri dan dengan lembut bertanya, apakah kamu memerlukan bantuan? Orang tua itu pantat, ketika itu bingung. Saya kehilangan dokumen tanah saya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Saya tidak bisa membaca kata-katanya dengan jelas sekarang. Iqbal mengambil formulir, menarik kursi, dan mempersilakannya duduk. Dia mengambil pena dan menjelaskan setiap item langkah demi langkah, mengisi informasi untuknya. Dengan sabar, perlahan. Bukan masalah besar, namun ketika lelaki tua itu tersenyum miring, menepuk pundak Iqbal dan berkata, petugas polisi sepertimu. Jarang terjadi, terima kasih banyak. Ada sesuatu yang sangat aneh di hati Iqbal, sebuah kehangatan. Sungguh, sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun bekerja. Bukan karena seseorang takut padamu atau menghormatimu, itu karena seseorang percaya padamu. Malam itu Iqbal tidak langsung kembali ke kamarnya. Dia duduk sendirian di taman kecil di belakang markas. Hujan telah berhenti. Langit Yogyakarta berbau tanah lembab dan dedaunan basah kuyup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, bergumam, bagaimana aku hidup bertahun-tahun, untuk apa? Dan pada saat itu, dia tahu, dia tidak bisa kembali ke dirinya yang dulu lagi. Keesokan paginya, semuanya masih sama. Tatapan mata aneh, bisikan, keheningan penuh implikasi. Namun Iqbal tak lagi merasa terlalu terbebani. Dia tidak berusaha melawan, juga tidak berusaha membenarkannya. Dia hanya diam, melanjutkan. Lalu pada suatu sore, saat dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan. Rantai sepeda motornya terlepas. Dia mencoba mendorong, lengan bajunya berlumuran minyak. Tidak ada kamera, tidak ada penonton. Tidak ada yang tahu kalau dia dulunya adalah Bribka Iqbal yang terkenal di internet karena skandalnya. Namun dia masih berhenti. Biarkan aku membantumu. Wanita itu adalah Sekar. Dia tertegun selama beberapa detik. Keduanya saling memandang. Lama tak jumpa. Tidak ada yang mengatakannya, tapi mereka berdua saling mengenali. Iqbal selesai memperbaiki mobilnya. Bersihkan tangan dengan tisu bekas, berkotek. Lain kali ingatlah untuk memeriksa oli secara rutin karena oli mudah tergelincir. Sekar mengangguk. Matanya tidak lagi dingin. Ini sebenarnya bukan pengampunan, tapi ada sesuatu yang disebut pengakuan. Malam itu Iqbal Mandrio post teks anonim. Hidup adalah sebuah pilihan. Terima kasih telah memilih lagi. Dia membaca pesan itu berulang kali, tanpa nama. Tidak ada tanda tangan. Tapi Iqbal tahu, itu adalah kata-kata seseorang yang pernah melihatnya dalam kondisi terendah. Dan sekarang, masih diam-diam mengawasinya memanjat. Sejak bertemu Sekar dan menerima pesan anonim itu, Iqbal menjalani hidup lebih hati-hati. Dia menjauhi hubungan-hubungan lama, tidak lagi sering mengunjungi kafe-kafe yang bising,
dan pertemuan-pertemuan semi tertutup di mana begitu banyak kesepakatan curang dibuat, namun masa lalu tidak mudah untuk dilepaskan. Suatu hari Iqbal menerima pesan dari Arwan, mantan koleganya yang merupakan orang dalam kasus penyelesaian di tempat, yang juga melibatkan Iqbal. Pesan sederhana, kopi sore ini di tempat yang sama, ada yang perlu didiskusikan. Iqbal ragu-ragu, tapi kemudian dia pergi, bukan karena penasaran, tapi karena mengetahui pada akhirnya hal ini akan terjadi. Di sebuah kafe tua di gang kecil selatan Yogyakarta, Arwan duduk menunggu. Masih tersenyum bercanda, matanya setengah mengejek, setengah menghina. Aku dengar kamu membagikan kertas sekarang, membosankan sekali. Dulu kamu adalah orang yang meneriakan satu kata dan seluruh jalan harus menghindar. Iqbal tidak menjawab. Arwan mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan menyelipkannya ke seberang meja. Ini daftar pelanggan VIP. Kalau mau kembali angguk saja, pintunya masih terbuka. Iqbal melihat daftarnya, nama-nama yang familiar. Transaksi terkenal, mereka yang punya uang selalu membutuhkan perbaikan cepat. Dia mendongak. Mata menatap lurus ke arah Arwan. Saya tidak akan kembali menempuh jalan itu lagi. Arwan menyeringai. Oke, tapi ingat, ketika kamu miskin dan menghabiskan seluruh hidupmu menghitung kertas bekas, jangan menyesalinya. Iqbal hanya menjawab, aku sudah menyesalinya sebelumnya, dan aku tidak ingin menyesalinya lagi. Namun Arwan bukanlah orang yang mudah menyerah. Seminggu kemudian, sepulang kerja, Iqbal merasakan ada yang mengikutinya. Di sebuah geng kecil dekat kamar motel, dua pria aneh menekaninya ke dinding. Pukulan pertama menyebabkan dia jatuh berlutut. Seorang pria mendekat ke telinganya dan berbisik, apakah kamu pikir kamu sudah selesai bersikap baik? Kami tahu apa yang kamu lakukan. Kami tahu semua orang yang kamu temui. Mereka menghilang seperti hantu, meninggalkan Iqbal yang terengah-engah. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan sebuah amplop diletakkan tepat di atas meja motel ketika dia tiba. Di dalam, foto dirinya duduk bersama Kompol Yusuf, petugas yang diam-diam mendukungnya selama ini. Lampirkan teks, Yusuf says. Kamu pikir kami tidak tahu di siapa kamu? Keesokan paginya, di sebuah restoran pinggir jalan, Iqbal bertemu Kompol Yusuf. Tidak ada seragam, tidak ada upacara. Hanya dua pria yang mengetahui dengan jelas. Mulai sekarang, setiap langkah akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Yusuf berbicara dengan sangat cepat. Arwan dan kelompok lamanya punya rencana besar, tapi aku tidak bisa menyentuhnya tanpa bukti dari dalam. Aku membutuhkanmu kembali. Iqbal menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, dia menjawab dengan lembut, dan sejak saat itu, Iqbal, seorang pria yang menyalahgunakan kekuasaan dan ditentang oleh seluruh masyarakat, resmi menjadi orang yang menyamar. Dia berbalik dan mendekati Arwan, berpura-pura menyesalinya, berpura-pura ingin mendapatkan sesuatu kembali. Awalnya Arwan berhati-hati, namun kemudian melihat Iqbal masih diam, masih mengantarkan tas tepat waktu, masih mengantarkan amplop di tempat yang tepat, perlahan ia mengendurkan kewaspadaannya. Iqbal merekam setiap percakapan, setiap rekaman, setiap gambar, setiap tanda pencucian uang. Semuanya dienkripsi dan dikirim kembali ke Yusuf. Suatu ketika, Arwan memberinya sebuah paket dan menyuruhnya membawanya ke sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota. Firasat yang jelas, perangkap. Iqbal segera menelpon Yusuf. Aku mau ke gudang, ada yang tidak beres. Perintah itu merespons dengan sangat cepat. Jangan terus maju, ulur waktu, kami datang. Dia berhenti di sebuah pompa bensin tua. Anggap saja mobilnya mogok. Kemudian, besi antek terdekat Arwan muncul. Pria dingin itu berjalan ke depan tanpa berkata apa-apa. Cari di bagasi mobil Iqbal, lihat perekamnya. Aku tahu kamu sedang mempermainkannya. Dia menggeram, dia mengeluarkan pisau. Tapi Iqbal bereaksi sangat cepat. Pukulan tunggal tepat di perut cukup untuk membuatnya terjatuh. Pada saat itu pasukan khusus bergegas masuk. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Rino ditangkap, Iqbal tersentak. Yusuf meletakkan tangannya di bahunya. Selesai, kami akan mengurus sisanya. Malam itu Arwan masih belum sadar kalau Rino sudah ditangkap. Dia memanggil Iqbal ke sebuah rumah kosong. Sarang familiar and masih digunakan untuk melakukan transaksi besar. Tidak ada lagi kopi atau obrolan kosong. Suaranya bahkan, bagus, kamu bisa melakukan pekerjaan itu. Setelah ini, aku akan mengembalikanmu ke posisi lamamu. Iqbal duduk diam.
Tangannya diletakkan di bawah meja, di mana mikrofon kecil dimasukkan ke dalam selongsongnya. Seluruh area sekitar dikepung oleh polisi, menunggu sinyal darinya. Arwan terus berbicara tanpa hental setelah sedang bercanda di pub. Apakah kamu ingat? Saat aku menghukum pengusaha itu, dia membungkuk kepadaku seperti anjing. Tapi sekarang dia masih membayar secara teratur. Dalam masyarakat ini, yang lebih kuat menang. Itulah saatnya. Iqbal menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam berdiri dan mundur selangkah. Dia berkata perlahan, "Kamu salah Arwan, ini sudah berakhir." Dalam sekejap, pintu gudang terbuka. Cahayanya langsung menyala. Serangkaian polisi khusus bergegas masuk, senjata diarahkan. Tidak ada siren, tidak ada teriakan. Hanya langkah tegas dan perintah singkat. Arwan kejut berdiri menarik pistol dari pinggangnya. Tapi sebelum aku bisa membidik, dia dikendalikan dan dilempar ke lantai, menghadap ke bawah di lantai semen yang dingin. Matanya membelalak, dia tidak percaya. Orang yang pernah menjadi kawan, yang berbagi banyak mish bersama, sebenarnya adalah orang yang saya memasukkan dia ke dalam jaring. Iqbal memandangnya, tidak marah, tidak sombong. Yang ada hanyalah ketenangan seseorang yang baru saja menyelesaikan apa yang perlu dilakukan meski terlambat. Keesokan paginya, Iqbal kembali ke kantor. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada piala, tidak ada medali. Tapi dia masuk ke kantor, duduk di kursi, menyalakan komputer, dengan perasaan yang benar-benar baru, ketenangan. Kompol Yusuf lewat dan meletakkan tangannya pelan di bahu Iqbal. Katakan saja satu hal, kamu melakukannya dengan baik. Sejak saat itu, Iqbal tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Ia masih bekerja di bagian administrasi, masih duduk di meja yang sama. Namun kapanpun masyarakat membutuhkan bantuan, dia selalu bersedia membantu. Tidak ada lagi sikap superior, tidak ada lagi tatapan mata yang suka memerintah. Hanya seorang pejabat, tahu cara mendengarkan. Setiap kali seseorang mengangkat suaranya kepada orang-orang, dia akan dengan tenang mengingatkan, "Mari bersikap lembut, mereka tidak bersalah. Anda tidak perlu bersikap baik, karena sekarang dia benar-benar orang yang baik." Suatu sore, ketika dia selesai bekerja, Iqbal melihat sesosok yang dikenalnya berdiri di kejauhan. Sekar, dia tidak mengenakan seragam militer. Hanya berkemeja putih, rambut disanggul, sepeda motor diparkir dekat tepi jalan. Dia berdiri di sana, matanya tenang, setelah menunggu sesuatu atau seseorang. Iqbal berjalan mendekat, berhenti sejenak, lalu mengangguk memberi salam. "Halo!" Sekar mengangguk dan menjawab dengan enteng, "Halo!" Hening sejenak, angin bertiup lembut melalui bahu kemeja. Lalu Sekar berkata lirih, "Sebelumnya aku pikir kamu tidak akan pernah berubah." Iqbal tersenyum dan tidak membantah. "Saya juga berpikir saya tidak bisa berubah." Lalu dia bertanya, "Mengapa kamu melakukannya?" Iqbal memandang jauh, di mana cahaya sore menyebar di jalan bagai debu emas. Dia berkata dengan lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Karena aku lelah tidak bisa bercermin secara langsung. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa aku hargai pada diriku sendiri." Sekar terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sebagai tanda pengakuan. Tidak mewah, tidak ada janji. Sekadar pengakuan akan hal itu. Setiap orang bisa saja salah, dan setiap orang berhak memulai dari awal. Ketika Sekar berbalik, dia berkata kembali, "Aku tidak yakin semua orang telah memaafkanmu. Tetapi jika kamu terus hidup seperti hari ini, akan tiba saatnya ketika orang-orang akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda." Iqbal berdiri di sana melihatnya menyatu dengan lalu lintas. Anehnya merasa lega, bukan karena pujian, tapi karena seseorang yang menyaksikannya bagian terburuk dari dirimu, sekarang terlihat cahaya di dalam dirinya meningkat. Malam itu, dia tidak menyalakan lampunya. Hanya duduk di dekat jendela kamar motel, menyaksikan kota berangsur-angsur menyala. Di hatiku, jenis cahaya yang berbeda juga bersinar. Tidak terang, tidak menyilaukan, tapi hangat dan nyata. Sebuah cahaya yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang tersesat, nilai menemukan jalan kembali. Dan jika Anda berada di suatu tempat dalam perjalanan onwards, baik di awal, di tengah jalan, atau tersesat, berhentilah, lihat ke dalam diri Anda, dan mulai lagi. Seperti yang dilakukan Iqbal, tidak ada seorang pun yang mampu memutar kembali waktu. Tapi siapapun bisa memilih bagaimana mengakhirinya, dengan indah,